Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto telah mengusung 2 proyek strategis nasional yang akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Proyek tersebut adalah pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa, serta pembangunan 3 juta unit perumahan. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi lingkungan dari ancaman bencana alam. Giant Sea Wall. Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa merupakan mega proyek yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kritis di pesisir utara Pulau Jawa. Ancaman kenaikan permukaan air laut yang semakin mengkhawatirkan bukan hanya berdampak pada pemukiman warga, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Proyek yang telah diinisiasi oleh Bappenas sejak tahun 1994 ini akan menjadi salah satu infrastruktur pertahanan laut terbesar di Asia Tenggara, membentang sepanjang pesisir utara Pulau Jawa dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Pembangunan Giant Sea Wall akan dilaksanakan melalui skema kerjasama antara pemerintah dan swasta, dengan estimasi waktu pengerjaan antara 10 hingga 20 tahun. Skema ini dipilih untuk memastikan efisiensi pendanaan dan optimalisasi ekspertise dari sektor swasta. Meskipun pada awalnya proyek ini hanya ditujukan untuk melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah, Presiden Prabowo melihat urgensi yang lebih besar untuk memperluas cakupan perlindungan ke seluruh pesisir utara Pulau Jawa. Keputusan perluasan cakupan ini didasari oleh fakta bahwa kawasan pesisir utara Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi strategis dengan ribuan industri, pelabuhan internasional, dan lahan pertanian produktif yang perlu dilindungi. Selain itu, kawasan ini juga menjadi rumah bagi puluhan juta penduduk yang mata pencahariannya bergantung pada aktivitas di wilayah pesisir. Presiden Prabowo telah melakukan peninjauan langsung ke daerah-daerah terdampak banjir rob sejak tahun 2014. Dalam kunjungan-kunjungan tersebut, beliau menyaksikan kondisi memprihatinkan di mana masyarakat harus hidup dengan genangan air setinggi lutut di dalam rumah mereka, berjuang menghadapi masalah kesehatan akibat lalat dan nyamuk, serta kesulitan penanganan sampah yang terendam air. Pengalaman langsung ini memperkuat tekad Presiden Prabowo untuk menjadikan Giant Sea Wall sebagai prioritas pembangunan nasional. Proyek Giant Sea Wall juga akan dilengkapi dengan sistem drainase modern, pompa air, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk memastikan efektivitas perlindungan terhadap banjir rob. Selain fungsi utamanya sebagai pertahanan terhadap kenaikan air laut, proyek ini juga direncanakan untuk mendukung pengembangan waterfront city yang dapat meningkatkan potensi ekonomi dan pariwisata di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Program pembangunan 3 juta rumah. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Program pembangunan 3 juta unit rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius dalam sejarah perumahan di Indonesia. Dengan rincian pembangunan 1 juta unit di pedesaan, 1 juta unit di pesisir, dan 1 juta unit di perkotaan, inisiatif ini tidak hanya sekedar proyek infrastruktur, tetapi juga bertujuan untuk mentransformasikan sosial ekonomi yang menyeluruh bagi masyarakat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan lokal seperti UMKM, koperasi, dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Program ini dirancang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Data menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dengan sekitar 27 juta rumah tidak layak huni. Angka ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sebesar 30% dalam 5 tahun pertama pelaksanaannya. Hal ini penting mengingat hasil survei menunjukkan bahwa terdapat hampir 10 juta rumah tangga yang masih kekurangan tempat tinggal yang layak. Untuk memastikan program tersebut berlanjut, pemerintah berencana menerapkan skema pembiayaan inovatif. Ini termasuk subsidi bunga KPR, bantuan uang muka, dan skema pembiayaan berbasis syariah. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan akses, listrik, air bersih,
dan fasilitas publik akan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan perumahan yang komprehensif. Program ini diperkirakan dapat menciptakan antara 5 hingga 6 juta lapangan kerja baru. Pembangunan rumah di pedesaan dan apartemen di perkotaan membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, sektor perumahan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan melibatkan sekitar 184 sektor usaha terkait yang akan merasakan dampak positif dari proyek ini. Pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto belum dimulai secara resmi, namun persiapan untuk program tersebut sedang berlangsung. Program ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2025. Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah, termasuk aset-aset negara dan aset eks kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, yang dapat dimanfaatkan. Proses ini melibatkan koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Meski program ini belum dimulai, ada optimisme bahwa dengan dibentuknya Kementerian Perumahan yang baru, program ini akan berjalan efektif dengan anggaran awal yang disiapkan untuk program ini diperkirakan sekitar 53 triliun rupiah. Lalu bagaimanakah nasib Ibu Kota Nusantara di tangan Presiden Prabowo? Apakah proyek tersebut dilanjutkan atau dihentikan? Nasib Ibu Kota Nusantara atau IKN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berada dalam posisi yang penuh tantangan, namun tetap menyimpan harapan. Setelah resmi dilantik, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek ambisius yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, meskipun dengan pendekatan yang lebih realistis. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menunjuk Basuki Hadi Mulyono, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, sebagai Kepala Otorita IKN. Keputusan ini diambil untuk memastikan kesinambungan pembangunan serta menjaga momentum proyek yang telah berjalan. Prabowo menyadari bahwa proyek IKN adalah warisan besar yang tidak bisa diabaikan. Ia menegaskan bahwa fungsi inti pemerintahan akan dipindahkan ke IKN dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Namun, ia juga mengakui bahwa penyelesaian total proyek ini tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Prabowo cenderung mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, mengingat tantangan anggaran yang signifikan. Pada tahun 2025, anggaran Kementerian PUPR tidak memprioritaskan pembangunan besar di IKN, yang berarti laju proyek mungkin lebih lambat dibandingkan era Jokowi.